Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Linda Cibia Rahmawati. Teman-teman dapat memanggil saya dengan Ibu Linda atau Miss Linda. Teman-teman apa kabar nih? Pasti dalam keadaan baik-baik semua kan? Jadi hari ini Miss akan menjelaskan tentang bekerja sama dengan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Oh ya, teman-teman pasti menjaga kebersihan di lingkungannya kan? Karena sekarang lagi di masa pandemi ini, kita semua wajib menjaga kebersihan lingkungan kita. Jadi, apakah teman-teman tahu apa itu kebersihan? Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri, patogen, dan bahan kimia lainnya. Di sekitar lingkungan kita masih banyak sampah dan barang-barang yang berserakan di halaman maupun di pinggir jalan. Kesehatan lingkungan harus tetap dijaga agar keluarga dan kerabat kita terhindar dari segala penyakit. Kesehatan itu tidak ternilai harganya. Terkadang pada saat kita sehat, kita lupa akan nikmat tersebut. Namun, ketika kita sakit, kita baru sadar dan merasakan betapa pentingnya kesehatan dan kebersihan. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya debu, sampah, dan bau. Di Indonesia ini, masalah kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan dan masalah yang berkembang. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap hari dan setiap tahun terus meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua karena dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Adapun manfaat menjaga kebersihan lingkungan yaitu yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Dan yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan masih banyak manfaat dari menjaga kebersihan. Karena itu, kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan mulai dari rumah kita sendiri. Misalnya, rajin menyapu halaman, rajin membersihkan selokan rumah, rajin membuang sampah pada tempatnya, dan kita juga harus bisa melestarikan pepohonan yang berada di lingkungan sekitar dan menjaganya agar tidak dirusak oleh orang. Dan sebelum kita bekerja sama dalam membersihkan lingkungan di sekitar kita, kita harus memulainya dari diri sendiri. Yang pertama, membersihkan kamar. Kamar itu sangat penting untuk dibersihkan agar kita pada saat tidur merasa nyaman dan tidak ada binatang-binatang yang masuk ke dalam kamar kita. Lalu kita harus rajin membersihkan kamar mandi agar kamar mandi itu karena kamar mandi itu sumber dari bakteri-bakteri atau kuman-kuman. Jadi kita harus selalu membersihkan kamar mandi atau kita meminta pertolongan orang tua kita untuk membersihkan kamar mandi agar kamar mandi tersebut tidak menjadi sarang kuman dan sarang penyakit. Setelah itu, kita harus membersihkan dapur. Mengapa? Karena kita selalu melakukan kita memasak di dapur, lalu kita memasak di dapur dan kita membutuhkan dapur itu bersih agar makanan kita menjadi lebih bersih, tidak tercemar oleh hal-hal yang lain. Lalu kita membersihkan
ruang keluarga. Mengapa? Karena agar kita lebih nyaman pada saat sedang kumpul keluarga, dan kita akan menjadi lebih tidak terkena penyakit seperti itu. Dan yang bekerja sama untuk kebersihan di lingkungan sekitar kita harus yang pertama itu membersihkan halaman rumah. Kita bisa mengajak orang tua kita, kakak ataupun adik kita untuk membersihkan halaman rumah dengan bersama-sama. Kita bisa mengambil daun-daun kering atau menyapu halaman dan membuang sampah-sampah yang berada di halaman. Setelah itu untuk bekerja sama dalam membersihkan lingkungan, kita dapat melakukan membersihkan selokan yang berada di depan rumah bersama warga lainnya. Di situ kita belajar bekerja sama, saling gotong royong, saling membantu antar satu sama lain, dan saling menghargai atas kerjasama masing-masing. Menjaga kebersihan sekolah atau membersihkan sekolah bukan hanya tugas orang yang biasanya membersihkan sekolah, tetapi itu adalah tugas semua warga sekolah. Apa sih, Bu, warga sekolah itu? Warga sekolah itu adalah orang yang dimana kesehariannya berada di sekolah, seperti guru, murid, security, ibu kantin, dan lain-lain seperti itu. Dan kita sebagai murid di sana, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Akan Ibu beri contoh yang di sekitar lingkungan sekolah. Nah, yang pertama, piket kelas. Piket kelas termasuk cara bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Piket kelas dilaksanakan setiap hari dengan bergantian sesuai jadwal yang dibuat oleh wali kelas tersebut. Yang kedua, melaksanakan Jumat bersih atau Jumsi. Jadi pada saat Jumat bersih itu dilaksanakan pada hari Jumat, yang tidak hanya membersihkan kelas, melainkan membersihkan lingkungan sekolah, seperti membersihkan taman sekolah, membersihkan lapangan, membersihkan ruangan-ruangan yang ada di sekolah seperti lab komputer, ruangan ekskul, membersihkan di daerah sekitar kantin. Itu dengan teman-teman dan guru-guru. Itu termasuk bekerja sama dalam kebersihan di lingkungan. Baik, demikian pemaparan yang dapat Ibu sampaikan tentang bekerja sama dengan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam memahami kebersihan lingkungan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar kembali. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu hari ini saya akan membersihkan halaman rumah.
Dah.